untuk mengikuti rapat di sinode yang ada di Hotel Fasah, Jalan HR Muhammad. Ya, saya ke sana 2 hari, tapi saya tidak menginap, tapi saya pulang aja. Ya, karena ya banyak hal yang harus saya pulang ya. Saya mengajak istri saya untuk memang harus mendampingi untuk acara besok. Ya, doakan juga untuk acara besok agar berjalan dengan lancar dan semua ditolong oleh Tuhan Yesus, dan juga untuk hamba Tuhan yang hadir karena dari luar kota dan luar pulau juga yang hadir besoknya. Memang tidak semua datang anggota GPT, hanya yang berkepentingan yang datang, tapi tetap ada yang dari luar kota juga. Ya, doakan supaya berjalan dengan baik dan nama Yesus yang dipermuliakan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, saya bersyukur sekali tadi melihat luar biasa ya. Ya, memang ada manfaatnya juga ibadah di hari libur seperti ini. Di hari libur seperti ini, dan juga kita tidak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi mau kemana lagi? Ya ke gereja saja paling aman sudah. Mau luar kota ya masih ada ini penyekatan itu. Ya, semua masih terbatas. Ya, kita ke gereja saja. Kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon kekuatan, memohon perlindungan agar tetap siap ya, tetap fight ya menghadapi situasi saat-saat ini. Dan kita berkumpul pada malam hari ini tidak akan sia-sia karena Allah pasti memberkati kita ya dengan berkat firman terutama. Nah, karena itu kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan seperti tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Ini belum masuk ke ayat yang ke-35, tapi kita baca dulu ayat yang ke-33. Waktu saya mempelajari, bergumul dengan ayat tema, Tuhan arahkan untuk membaca ayat yang di atasnya ya, ayat yang ke-33 ya. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-33 ya. Ini harus kita baca dengan berdiri ini ya. Karena ini merupakan satu kesiapan kita. Ya, kita berdiri, ya nanti kita akan berdiri lagi, tidak apa-apa, 2 kali. Memang hari libur 2 kali berdiri ya. Oke. Ayat 33 ya, kita baca. Kisah Rasul 10 ayat 33. 1, 2, 3. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Merupakan suatu ungkapan kesiapan kita. Ya, saya ulang membaca bagian yang ke B. Sekarang kami semuanya, Sion Family, Keluarga Sion, sudah hadir di sini, baik yang di gereja atau offline, atau yang di rumah, ya live streaming online ya. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, ini berarti mengingatkan seluruh Sion Family, Keluarga Sion, bahwa kita hadir di gereja ini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Yang artinya semua sudah duduk untuk menyiapkan diri untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada saya untuk saya sampaikan kepada keluarga Sion semuanya. Ini merupakan kesiapan kita ya. Sangat luar biasa ayat ini ya. Sekarang ini pasti bacanya serempak, tidak mungkin perlahan-lahan. Karena kalimat ini kalimat suatu kesiapan. Bagaikan seseorang yang sudah berkumpul, mau mendengarkan pimpinan memberikan satu arahan, misalkan rapat pleno atau apa gitu ya, kemudian manajernya mau memberikan, pasti para peserta akan mengatakan dengan serempak, dengan semangat, kami siap mendengarkan arahan dari Bapak pimpinan. Nah, begitu. Sehingga ayat ini pun harus dibaca dengan lantang gitu. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, gitu. Coba agak sedikit lantang ya, sambil duduk aja, tidak apa-apa. Latihan dulu, nanti satu saat kita baca lagi, oke gitu kan ya. Langsung ayat yang ke B saja, dengan lantang ya. Ini latihan, oke. Disiapkan ya. 1, 2, 3. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Nah, gitu. Sudah siap mendengarkan? Nah, sekarang saya gantian yang berbicara, kayak gitu. Jadi ini yang mengucapkan adalah sidang jemaat. Dan hamba Tuhan tidak ikut membaca.
Karena ayat ini menunjukkan kesiapan kami semua yang sudah hadir di sini. Jadi yang membaca ini adalah sidang jemaat, lah hamba Tuhan, persiapan untuk menyampaikan yang ditugaskan Allah kepada saya untuk disampaikan kepada keluarga Sion semuanya. Gitu. Dan sekarang yang ditugaskan Allah kepada saya adalah bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya. Nah, sekarang kita buka dulu. Yang ditugaskan Allah kepada saya adalah ayat 35. Nah, sekarang berdiri lagi yang kedua kalinya. Ya, silakan, ya enggak apa-apa. Mumpung hari libur berdiri lagi, sukacita. Haleluya, ya. Ayat 35 ya. Kisah para Rasul 10 ayat 35. 1, 2, 3. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Saya akan duduk kembali. Nah, satu ayat ini sangat membekas, sangat memberikan suatu pemahaman yang dalam untuk kita semuanya, bahwa ternyata Allah itu tidak bosan-bosannya terus berulang kali menyampaikan firman-Nya supaya kita ini hidup berkenan. Karena dengan dipilihnya kita dari kegelapan dan diangkat kepada terang yang penuh dengan keajaiban, itu tidak serta-merta terus diangkat selesai, tidak. Allah punya maksud yang sangat mulia sekali. Allah punya rencana yang sangat agung. Allah mau menjadikan kita suatu kesaksian, menjadi saksinya Kristus. Dan untuk menjadi saksinya Kristus, syarat utamanya adalah hidup berkenan. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami, kita renungkan, bahwa kita ikut Tuhan itu tidak boleh hidup sembarangan. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh anak-anak Allah, oleh anak-anak Tuhan, bahkan oleh pelayan Tuhan. Apalagi seorang pelayan yang aktif untuk melayani. Itu sepertinya hidupnya itu harus terkungkung ya, harus diatur segala macam. Ya memang sudah komitmen mau melayani, harus mau diarahkan. Jadi tidak boleh bebas sembarangan. Segalanya diatur, kan nanti bertujuan kepada supaya hidup diperkenan. Ini tegas di sini dikatakan ya, itu ya. Hidup yang berkenan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saya ambil poin pokoknya di bagian akhir sebagai judulnya, berkenan kepadanya. Ini Allah yang kehendaki dalam kehidupan kita. Dan bagaimana supaya hidup berkenan sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Takut akan Dia. Itu kan dikatakan sana. Yang takut akan Dia. Nah, takut akan Dia itu juga diartikan menghormati atau tidak memberontak. Kemudian, dan yang mengamalkan kebenaran, berarti menjadi pelaku firman. Dua poin ini sebagai landasan untuk hidup berkenan. Dan nanti kita ambil satu contoh tokoh Alkitab yang sangat fenomenal, sangat terkenal di Alkitab, Perjanjian Lama. Jadi kita ambil contoh karena sikap hidupnya luar biasa. Dia itu taat sekali, dan rendah hati, dan bisa menjadikan suatu inspirasi untuk kita semuanya. Tapi mari sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, kita merenungkan dulu bagian ini. Jadi ada 2 poin, supaya hidup kita berkenan, menghormati Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman. Menjadi bahan perenungan kita semuanya, keluarga Sion. Semua saja, setiap pribadi. Sampai sejauh ini, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Sudahkah kita menghormati Tuhan? Atau kita malah sering memberontak, sering melawan firman? Ini bahan perenungan kita. Kalau seandainya kita belum bisa melaksanakan firman Tuhan, belum bisa menjadi pelaku firman, langkah awal berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus kan mengajar dan mengingatkan. Ini masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Allah itu akan setia selalu mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang sudah disampaikan. Termasuk pada malam hari ini, jika nanti selesai ibadah ada yang lupa, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Kalau enggak, karena manusia sering lupa. Manusia karena banyak pikiran sering lupa. Dipengaruhi pekerjaan duniawi seringkali firman Allah lupa. Dipengaruhi banyak kesibukan sehari-hari,
sering lupa hal-hal yang sangat penting. Bisa juga loh, karena kesibukan terus lupa, bisa juga. Nah karena itu roh Allah yang ada dalam hidup kita ini mengingatkan selalu. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah baitnya, ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita diingatkan kembali bahwa tubuh kita adalah nah, jika sudah menyadari bahwa tubuh kita bait Roh Kudus dan ada Roh Allah yang berdiam dalam diri kita, ya mosok hidup kita sembarangan. Jangan sampai nanti sikap kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Karena itu monggo kita berjuang bersama-sama menjaga sikap kita, menjaga hidup kita, supaya tidak mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Efesus 4. Ayat 29 sampai 30. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Mendukakan Roh Kudus itu bisa terjadi kalau pola hidup kita itu masuk di ayat 29. Di sana dikatakan apa? Jangan ada perkataan kotor, pakai perkataan yang baik. Ingat, hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan selalu mengingatkan kita, di sini langsung kepada poin pokoknya perkataan. Karena apa? Ini yang sangat berat untuk dikuasai adalah masalah perkataan. Dan jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa mendukakan Roh Kudus. Ingat, Roh Allah itu juga punya perasaan. Mendukakan. Jadi kita ini bersyukur loh, kalau ada Roh Allah berdiam dalam diri kita, itu anugerah. Hidup kita yang nggak punya ilmu apa-apa, kosongan ini, ada Roh Allah menjaga kita. Ini kita bersyukur. Sehingga umat Allah yang sungguh-sungguh, tidak ada roh kegelapan bisa ganggu, tidak ada. Ada Roh Allah diam dalam diri kita. Nah kalau sampai ada anak-anak terganggu dengan kuasa kegelapan, itu waktu dipertanyakan, bagaimana hubungan dia dengan Roh Kudus Allah. Kalau kita nggak ada hubungan yang akrab, yang intim, ya bisa terganggu. Nah, bagaimana menjaga keintiman dengan Roh Kudus, hubungan kita dengan baik, berdoa, baca firman, itu terbentengi hidup kita. Roh kegelapan tidak mungkin bisa masuk, tidak mungkin. Saya tidak percaya itu, tidak mungkin bisa masuk. Ada benteng, doa dan firman. Makanya tiap hari berdoalah, berjaga-jaga dan berdoalah agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, yaitu maksudnya. Haleluya, ya. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus Allah. Oke, kita kembali ke Roma tadi, kisah Rasul ya, kisah Rasul. Ayat temanya tadi, ya. Saya ulang membaca untuk semua keluarga Sion. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kalau Allah menghendaki supaya kehidupan kita berkenan, itu pasti ada maksudnya. Karena setiap firman yang disampaikan itu pasti punya rencana, pasti punya kehendak, pasti punya maksud. Tidak mungkin akan berlalu begitu saja, tidak mungkin. Karena setiap apa yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
Setiap firman yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena apa? Sudah direncanakan oleh Allah. Termasuk pada malam hari ini, yang sudah kita baca tadi semuanya, bahwa kita hadir untuk bersiap mendengarkan apa yang ditugaskan kepadamu. Toh. Berarti sekarang ini saya menyampaikan firman Allah ini. Jadi Allah punya rencana supaya semua keluarga Sion hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan jadilah pelaku firman. Tidak usah minta berkat Tuhan, berkati aku. Tidak usah jadi pelaku firman, menghormati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Itu janji Allah. Terus nggak zamannya lagi Tuhan berkati aku, tidak zaman lagi. Ganti doanya. Tuhan bimbing aku menjadi pelaku firman. Menjadi kesaksian yang hidup. Itu. Dan pasti Allah akan memelihara kehidupan kita. Pasti jangan khawatir. Allah kita hidup, dia luar biasa. Yesus naik ke surga memberikan berkat apa? Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, ya toh? Dan akan menyertai kamu sampai akhir zaman selama-lamanya. Kurang bagaimana kehidupan kita ini? Kita ini orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan, spesial. Jadi kita ini harus bangga. Memiliki Yesus harus bangga. Jangan malu-malu. Aku anak Tuhan. Aku ikut Yesus. Jangan malu-malu. Beda kita ini. Makanya di sini ditekankan di ayat ini bahwa kita harus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, tidak memberontak dan menjadi pelaku firman. Ya. Raja Daud menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, kita ambil contoh tokoh. Kita semua tahu bagaimana sepak terjang Daud. Bahkan di awal dia dipilih pun sudah sangat berbeda sekali. Karena Allah melihat hati Daud. Jadi kita ambil contoh aja, tokoh yang sudah sangat terkenal ini. Dan pasti semua tahu, bahkan sejak ibadah anak, sekolah minggu pun sudah diajarkan Daud ini. Dan hidupnya memang menjadi contoh untuk kita semuanya, layak kita jadikan contoh. Kalau keluarga Sion mempelajari di kitab Mazmur itu banyak sikap-sikap dari Raja Daud yang bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dia berdoa meminta perlindungan, bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar dari tokoh Daud ini, itu menginspirasi kehidupan kita, terutama masa-masa sekarang ini di tengah pandemi corona ini, kita bisa eksis, bisa kuat. Karena Daud itu pergumulannya full, banyak sekali. Tapi dia katakan, Tuhan engkaulah perlindunganku, engkaulah gunung batuku. Itu berserahnya total Daud kepada Tuhan Allah. Dan sikapnya ini bisa menjadikan contoh kepada kita untuk kita pakai dalam hidup sehari-hari, terutama saat-saat sekarang ini. Karena banyak masalah terjadi. Namanya manusia pasti banyak masalah, pasti banyak problem, pasti banyak tantangan. Tapi mari kita tiru Daud. Ya Allah, engkaulah perlindunganku, engkaulah perisaiku. Katakan itu ucapan iman. Jadi di tengah-tengah banyak masalah sekarang ini, mungkin sangat berat sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Pandang Yesus dan katakan, Tuhan, engkaulah perlindunganku. Tiru Daud. Engkaulah gunung batuku, engkaulah perisaiku. Kuat. Ya, di sekarang ini, saya tidak tahu apa masalah dari Sion Family saat ini. Terkena masalah apa, saya juga tidak tahu. Tapi mari, kalau sekarang ini, saya ditugaskan Allah untuk menyampaikan tokoh Daud ini. Berarti Allah punya rencana yang besar untuk menguatkan kehidupan Sion Family semuanya. Yang saat ini kalau ada masalah, jangan patah semangat, jangan putus asa. Tuhan, engkaulah perlindunganku, engkaulah gunung batuku, engkaulah pembelaku. Itu Daud seperti itu. Dia banyak musuh-musuhnya saat itu. Tapi dia tetap kuat. Kenapa? Ya dia berserah total kepada Tuhan Allah. Contoh ya. Sehingga kehidupannya menjadikan contoh untuk yang lain juga. Dan hidupnya bisa berkenan. Kenapa? Ya kita tahu. Daud itu takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dan dia menjadi pelaku firman. Sumber inspirasi untuk kita semuanya. Raja Daud ini. Ya. Kok agak susah? Kenapa? Atau ada gangguan di channelnya? Kok nggak bisa dipindah-pindah? Oke, ya. Oke.
kehidupan Daud berkenan kepada Tuhan karena apa? Ini alasannya. Yang pertama, Daud suka melakukan perintah Tuhan. Ya, mari kita perdalam lagi tentang berkenan kepada Tuhan. Kita ambil contoh langsung Daud ya. Daud suka melakukan perintah Tuhan ya. 1 Samuel 23. Kita buka dulu ya. 1 Samuel 23. Mengapa Daud berkenan kepada Tuhan? 1 Samuel 23 ayat 4 sampai 5 ya. 1 Samuel 23 ayat 4 sampai 5 ya. Sudah siap semua? Ya, kita baca ya. 1 2 3. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu di hadapannya mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Oke. Di sini kita diberkati dengan sikap Daud pada bagian mana? Perhatikan ya. Daud itu berkenan karena apa? Dia suka melakukan perintah Tuhan. Tidak gawe karpe dewe, itu dalam bahasa Jawanya. Dalam setiap geraknya, dalam setiap aktivitasnya, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Sebelum beraktivitas bertanya dulu. Sebelum melakukan pekerjaan bertanya dulu. Sebelum memulai pekerjaan komunikasi dengan Tuhan dulu. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Perintah kan? Pergilah itu perintah. Dan kemudian Daud meresponi. Kemudian pergilah Daud. Dua ayat ini memberikan contoh kepada kita, berikan teladan kepada kita bahwa dalam setiap kita beraktivitas, jangan lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, keluarga Sion. Apapun pekerjaan kita. Oke lah, Daud saat itu lagi mau berperang ya, tapi kan juga itu aktivitas. Dan dia enggak sembarangan bergerak, tapi tetap meminta bimbingan Tuhan dulu. Ini yang betul. Bukan gerak sembarangan, begitu terjadi apa-apa baru berdoa, itu kan terlambat. Jadi Daud ini memberikan contoh kepada kita, sebelum dia bergerak, dia awal-awalnya bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Gitu. Jadi langsung berdoa dulu. Mau dapat pekerjaan, mau interview, mau melamar, Tuhan, kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku mau interview, aku mau bekerja. Itu. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Libatkan Tuhan terus. Jangan lepaskan itu. Semua saja aktivitas yang kita lakukan, apapun itu. Di sini Daud memberikan contoh kepada kita. Ya, haleluya. Saya sangat diberkati dengan sikap Daud ini. Padahal secara pasukan dia siap. Dia kan sudah siap semuanya. Dan Tuhan katakan, pergilah, dia berangkat. Berarti secara materi siap. Tapi dia tidak sombong, nggak mentang-mentang aku mampu, nggak mentang-mentang aku pinter, aku ahli, bodan beludus, tidak. Daud ini kalau kita membaca di ayat ini, berarti dia siap untuk perang. Tinggal berangkat. Ini kan menunjukkan dia siap segala-galanya. Tapi dia tidak sombong. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Lah manusiawi kita enggak Pinter titik sombongnya minta ampun. Kayak dikit sombongnya minta ampun. Gak perlu Tuhan Yesus. Gak perlu gereja. Gak perlu firman. Ini Daud ini menegur kita loh. Dia siap segala-galanya tinggal berangkat tok. Tapi nunggu perintah dari siapa? Dari Tuhan. Nah kita ini berjuang. Sekarang ini kita berjuang loh. Semua pasti berjuang. Kelimpungan semuanya. Semua terdampak. Banyak yang kena PHK segala macam. Wah, pokoknya kita semua tahu lah bagaimana dampaknya wabah sekarang ini. Kelimpungan semuanya. Tapi jangan khawatir. Kita punya Yesus yang luar biasa.
Makanya andalkan dia di dalam segala perkara. Diberkatilah yang mengandalkan. Terkutuklah yang mengandalkan. Jadi wis ngerti loh ayatnya itu. Ya wis apa loh. Tapi yang ngono kalau ngelakoni mengamalkan kebenaran. Tadi kan ayatnya apa di Kisah 10:35? Mengamalkan kebenaran nih. Artinya saya bersyukur bahwa Sion Family banyak hafal ayat-ayatnya gitu loh. Tinggal dilakoni apa enggak lah ngono. Tadi ayatnya di mana itu yang diberkati oleh Tuhan itu? Nah, apal kan? Masa sing jawab ngarep lo tanggap apal kabeh pokoknya. Ya toh? Mencari di Yeremia 17 tuh. Sudah. Apal itu. Bahkan saking apalnya, saking senangnya ayat itu bolak-balik dipakai ayat permulaan kalau mau ibadah. Ya karena nggak sempat cari yang lain, begitu datang dek, yuk cari ayat basic langsung itu. Padahal segini banyak ayat loh, ya toh. Ayat favorit, ya enggak apa-apa. Salah, tidak. Sampai aku hafal, kalau ayat ini, loh ya. Jadi di sini WL itu sudah saya amat-amati. Pasti ayat 3 itu gitu. Ya. Tapi dalam hati saja, nanti tersinggung gak mimpin aku lah soro lah gitu kan. Enggak, maksud saya apa? Gini loh. Bukan ayat liane gitu loh. Gitu kan. Make. Tapi saya paham kok, karena kesibukan dari gak sempat cari, ya itu yang dihafal gitu. Bahkan bukain pun mau ibadah gitu. Gitu. Enggak apa-apa. Berdosa? Tidak, tetap selamat gitu loh ya. 2 Samuel 5:19. 2 Samuel 5 ayat 19. 2 Samuel 5 ayat 19 ya. 1, 2, 3. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Luar biasa. Kalau kita mau menurut kepada Tuhan Yesus dan menyertakan Dia dan melebatkan Dia dalam kehidupan kita, dalam kegiatan aktivitas kita, berkatnya apa? Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin. Berarti ada kemenangan. Bersama Yesus kita menang. Pahami ayat ini. Jadi kalau membaca ayat itu pelan-pelan renungkan. Daud bertanya loh, wis maju, ojo khawatir, tak serano kok loh. Kan itu enak sekali loh, kita pamitan kepada yang maha kuasa. Tuhan, aku mau berangkat, mau bekerja. Wis budal kok gajimu mundak. Lah seneng ah. Iya enggak? Langsung budal bludus. Lo atin juga gaji, bosnya ngomong besok ada, waduh. Makanya berdoa dhisik ngono lho. Tak tahu dapat bonus lu, luar biasa lo itu. Di tengah-tengah corona dapat bonus itu anugerah Tuhan. Karena apa? Berangkatnya dalam nama Tuhan, Yesus pamitan dhisik. Iki Daud seperti itu loh. Tuhan ya apa? Wis budal lo. Oh, tak keno menang ngono lho. Lho, enak koyo ngene diajangi lho. Awal dhewe iki sajane diujo lho, diajangi lho. Wis budal lo tak menang ngono. Berarti pamit mbek wong tuwa dhisik. Karena merasa pinter mungkin dia. Tolong naik. Dan apa-apa baru nyesel. Terus kasep lah ya. Sebelum apa-apa itu langsung pamitan dulu. Tuhan Yesus sama bekerja ini. Ini banyak proyek Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wis kok proyek A belum selesai, nanti ada Pak, besok nang omaku yo. Lho iki guru mari. Iki guru jawab teko maneh. Wis kata reken akhir meneng ae lho tak jawab gak kata lakone lah ya apa? Antri berkat mengalir lho coba. Proyek A belum selesai datang lagi seret. Lho ini belum dijawab teko maneh. Lho ya apa? Padahal kan kita enggak minta. Itu berkat Allah mengalir. Karena apa? Melibatkan Tuhan terus. Pokoknya jangan lepas dari Tuhan Yesus. Jangan lepas. Pasti keajaiban terjadi. Nah, untuk bisa seperti itu, kita kembali kepada diri kita. Sudahkah hidup kita berkenan kepada Allah atau enggak? Karena Daud mengalami seperti ini. Daud mengalami kemenangan seperti ini. Karena hidupnya berkenan. Jadi semua kembali kepada diri kita. Sudah berkenan belum?
Sudah menghormati Tuhan belum? Sudah takut akan Tuhan atau belum? Atau sudah mengamalkan kebenaran atau belum? Nah, kita tidak pernah jadi pelaku firman, jaluk berkati bendino. Nah, tapi iya toh. Tuhan berkati aku tapi gak tahu jadi pelaku firman. Ya mangke rumiyin gitu kan. Nah, lakukan tugas dulu, nanti Tuhan tahu lah. Tuhan tahu anakku butuh, anakku Tuhan pasti tahu, gak mungkin enggak. Dia Bapak yang sangat baik, tahu kebutuhan anak-anaknya. Tahu dia. Jadi Daud ini bisa berkenan karena melakukan perintah Tuhan. Ya. Daud ini dia mau bertobat. Kalau dia ada kesalahan, dia ada dosa, dia nggak ragu-ragu untuk mengakui. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud ini dengan level hidupnya sedemikian luar biasa. Dia gembala, dia raja. Ya, pokoknya dia kategori orang yang sukses. Tapi ada satu kerendahan hati. Dia mau mengaku dosa. Itu nggak mudah loh. Seorang yang levelnya tinggi untuk mau mengaku kesalahan itu nggak mudah. Bisa juga terjadi kesalahannya dia alihkan kepada yang lain. Dia mengorbankan yang lain untuk menutupi kesalahannya. Hati-hati. Orang yang levelnya tinggi itu tidak mudah untuk mengaku salah. Bisa juga dia akan mencari orang lain menjadi korban. Supaya kesalahannya tertutupi. Jangan kaget di akhir zaman ini. Tidak usah kaget kalau menemukan nanti ada orang-orang yang levelnya sudah tinggi dan sebenarnya dia yang salah, tapi karena gengsi, jaga image, ya, jaim, dia tidak mau mengakui kesalahan, dia mencari orang untuk dikorbankan dan semua orang akan diarahkan supaya tertuju matanya kepada dia yang salah, padahal dirinya yang bikin masalah. Hati-hati. Nah, karena itu keluarga Sion dalam menghadapi situasi akhir zaman ini banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Bukan tidak mungkin kita akan menemukan orang-orang seperti itu. Kita tahu dia salah. Kita tahu pimpinan kita salah, tapi ternyata dia tidak pernah mau mengakui. Tapi kalau melihat sikap hidup Daud ini dengan selevel seperti itu, dia mau mengaku dosa. Wah, luar biasa loh. Memang saya membaca kisah Daud ini banyak termotivasi, ya, terinspirasi. Ya secara manusia saya berpikir begini, kok iso ya? Dia levelnya kayak gitu iso mau ngaku salah. Dia berserah terus. Pokoknya intinya tidak mau lepas dari Tuhan gitu loh. Padahal dia semua sudah tersedia ada. Saya belajar Daud ini sangat-sangat diberkati luar biasa. Setinggi itu level hidupnya, tetap mau rendah hati. Coba, susah loh, orang yang sudah punya kekuasaan mau rendah hati susah banget gitu loh. Bahkan dia selalu menjaga dirinya agar terlihat, wah, pokoknya jadi orang yang ketaan nggak pernah salah sama sekali. Tapi Daud ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Keluarga Sion, ya. Mari kehidupan yang berkenan itu mau rendah hati untuk mengaku dosa. Dan orang yang mengaku dosa, dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Itu pendidikan disiplin. Kita diajar bertanggung jawab. Kalau kamu salah, ya kamu harus tanggung jawab. Bukan kamu salah, terus orang lain jadi korban. Yesus mengajar kita untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu bertanggung jawab. Ya, ini. Daud tidak memiliki roh dengki. Nah, mengapa Daud itu berkenan? Dia tidak ada rasa dengki. Beda dengan Saul. Kita baca kisahnya ya. 1 Samuel ya. Samuel terus hari ini, puji Tuhan ya. Jadi bintang Samuel ya. Dan bila jadi berkat nanti Samuel mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Ya. Tidak ada iri dengki ya.
jadi pelaku firman, puji Tuhan ya. 1 Samuel 18 ya. Ayat 7 sampai 9 ya. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Yuk, kita baca ya. Disiapkan dulu ya. 1 2 3. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi dan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki itu berhubungan dengan iri. Karena orang memuji Daud lebih tinggi dari Saul. Pada saat itu Saul sebagai raja. Siapa gak muntap? Ya toh? Saat itu terjadi, Saul itu lebih tinggi levelnya dibanding Daud saat itu ya. Tapi ternyata orang-orang memuji Daud. Rajanya gak dipuji. Apa gak mangkel? Wah ini Daud bikin masalah gitu kan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, jangan ada iri dan dengki. Dengki itu berhubungan dengan iri. Karena dari iri itu bisa muncul kekacauan, bisa muncul terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak baik. Ingat Kain dan Habil kan juga masalah iri itu. Karena iri jadi panas hati, terjadi pembunuhan. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Masalah iri dengki muncul ya di tengah-tengah hidup yang berkenan. Ini berarti Allah punya rencana mau mengajar keluarga Sion saat ini. Kalau ada yang masih iri dan dengki, itu buang jauh-jauh. Ya, saya tidak tahu siapa ya, tapi Allah Maha tahu ya. Tidak tahu siapa yang iri dan dengki saat ini, malam hari ini khususnya. Ya. Dan saya percaya firman Allah nggak kembali dengan sia-sia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-1, ini lebih ditekankan lagi masalah kedengkian ini ya, luar biasa. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, dengki itu berhubungan dengan iri. Kalau sudah ada iri hati, orang kalau sudah iri hati dan dengki itu pasti hidupnya nggak akan sejahtera. Kalau Allah merencanakan bahwa rancanganku adalah damai sejahtera, itu rancangan Allah. Tapi jika kita tidak menanggapi dengan baik dan kita masih ada iri dan dengki, rancangan Allah nggak berguna untuk kita. Nggak akan berlaku. Nggak mungkin kalau iri dengki terus dia damai sejahtera. Tidak mungkin. Karena kalau kita ingin ada damai sejahtera, ya buang jauh-jauh iri dan dengki itu. Ini Saul dengki dengan Daud. Wah ini masalah ini. Sesama pelayan Tuhan, wah ini kok dia sering konser ya, aku kok jarang ya. Wah iri, jegal. Itu kok sering tampil, aku nggak pernah ya. Waduh apa? Daripada melihat orang lain dan menyalahkan orang lain, koreksi. Mengapa ya kok aku jarang tampil ya? Kenapa? Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu. Koreksi diri sendiri. Ada apa dengan diriku? Nah gitu. Dan di sini Saul itu sebenarnya mau dibuka mata rohaninya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Daud itu lebih banyak. Ya toh, tapi dia nggak sadar itu. Yang artinya adalah kehidupan kita ini yang ada salah, kadang-kadang Allah itu membukakan, menunjukkan kesalahan kita bisa lewat orang lain yang tidak kita duga. Kadang orang memberitahukan kesalahan kita lewat entah perkataannya, entah dengan sikapnya. Itu sebenarnya Allah menunjukkan kamu ada yang salah. Tapi kita tidak mau terima. Karena apa? Kita merasa lebih rohani, levelku lebih tinggi. Dan kadang-kadang kita benci kepada orang yang mengatakan kebenaran bahwa kita itu salah. Sok tahu. Koyok ngerti-ngerti yo. Saya ulangi ya. Kadang-kadang kita nggak terima dalam bahasa Jawanya, kalau melihat saudara kita mengatakan kebenaran, artinya dia mengatakan kebenaran bahwa kita ini ada salah.
kita nggak terima, sok ngerti, padahal kita salah. Itu Allah menunjukkan kelemahan kita, harusnya bersyukur loh. Berarti Allah sayang kita kan? Jadi manusia tuh susah untuk mengoreksi dirinya sendiri, sukanya ngoreksi orang lain. Dan peristiwa Saul dan Daud itu sebenarnya Allah mau menunjukkan kelemahan Saul supaya tidak sombong, tidak ada iri dengki dengan ucapan orang di sekitarnya. Gitu. Nah, kita ini dilatih oleh Allah, diajar oleh Allah untuk peka akan suara Allah. Roh Kudus mengingatkan kita. Lihat, Galatia 5:21. Masih dengki juga ini ya. Hari ini dengki-dengkian ya, gitu. Masih ada iri dan dengki? Oh, berarti ono. Kalau gak dijawab. Ya. Iya, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ada pengakuan, ada? Nah, harus ngaku saja, gak apa-apa kok ya. Galatia 5 ayat 21. 1, 2, 3. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kedengkian. Ini kan termasuk dalam perbuatan daging. Nah, supaya tidak ada kedengkian, ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh Roh Kudus. Kita masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Kehidupan Daud ini banyak dituntut oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Daud beda dengan Saul. Daud nggak ada iri dengki, dia rendah hati banget kok. Saul ini yang justru dengki. Nah, mari kita belajar untuk menghapuskan iri dan dengki itu ya. Entah antar saudara ada iri dengki, lepaskan itu semuanya. Antar sesama satu keluarga, saudara, atau dalam satu rumah ada beberapa keluarga, terus iri dan dengki, lepaskan semuanya. Kalau ingin keluargamu damai sejahtera, lepaskan iri dan dengki itu. Apalagi kalau dalam satu keluarga, dalam satu rumah ya, maaf, dalam satu rumah ada beberapa keluarga, itu kalau enggak dijaga perasaannya, bisa muncul iri dan dengki itu. Waspada nggih, Bapak Ibu, yang mungkin dalam satu rumah ada banyak keluarga. Mungkin ada 5 keluarga, 6 keluarga, 7, 8, 9, 10, ibu kos-kosan ya. Oke, itu. Hati-hati ya. Oke, saya teruskan. Ya. 4. Daud suka menyembah. Ini berkenan. Kan dikatakan Mazmur Daud toh. Di kitab Mazmur Daud. Nah, itu kan pujian, penyembahan. Daud suka menyembah Tuhan. Setiap pribadi yang suka menyembah Tuhan, suka berdoa, memuliakan Tuhan, itu berkenan hidupnya. Yohanes 4, 23, 24. Nah, itu menyembah dalam roh dan kebenaran itu ya. Yohanes 4, 23 sampai 24 ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ya. Kita baca ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Daud dia suka menyembah Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Allah itu suka dipuji. Tuhan suka dipuji. Karena itu pujilah Tuhan. Memang dia layak dipuji, bukan karena kesombongan, tidak, memang dia layak. Oh, dia berkuasa segala-galanya. Oh, kita diberkati dari siapa? Nah, ya pujilah Tuhan. Dan Tuhan suka dipuji. Bernyanyilah bagi Tuhan, suka. Kita menyanyi bukan memuji manusia, bukan memuji WL, tidak. Bukan memuji ada di depan, tidak. Kita menyanyi memuji Tuhan, dia suka dipuji. Makanya kalau menyanyi, sungguh-sungguh pujilah Tuhan. Ekspresikan diri kita, aku memuji Engkau Tuhan. Allahku dahsyat gitu. Itu dengan kata-kata iman luar biasa loh. Allahku dahsyat. Gerakan tangan silakan, pujilah Tuhan. Dia suka dipuji. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh. Karena kuasa ini pujian iku loh. Ada kuasa di dalam
Nah, Allahku dahsyat gitu loh. Ya, sampai sing ngedrum enak, wah saya terbawa suasana laki-laki Samuel. Oke, enak ya itu. Semangat sukacita. Sion family, pujilah Tuhan, dia suka dipuji, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan Allahku dahsyat begitu ya. Allah melihat dari atas, weh, Sion family. Aku senang dipuji. Oh, pulang tak berkati semua nanti. Gitu loh. Mau berkat Tuhan? Mau berkat Tuhan? Pujilah Tuhan. Sukacita, ada kuasa di dalam pujian. Itu. Berkat anak cucu. Ya, tadi ya, itu kan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dia berkati anak cucumu. Gitu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ya karena berkati lagi ini kira nyompor deh. Aduh, saya enak nyanyi ini. Oh, begitu besar kasih Allah pada kita. Wah, itu keren. Tuhan Yesus lihat, Pak Edi nyanyi sukacita. Tak berkati Pak Edi. Wah, Bu Eva, wah. Siliane kata canda iki lho. Loro ae. Soalnya sing ketok sing ngarep dhewe ya. Wah, sukacita. Gitu loh. Ya, diberkati ya. Oke. Sembah Tuhan, sembah tinggikan dia. Pasti diberkati Tuhan lebih. Dia suka dipuji, dimuliakan. Oke. Nah, karena Raja Daud ini hidupnya berkenan, ada dua hal nanti dalam diri Daud. Allah memberkati kehidupannya dan juga kehidupan Daud bisa memberkati orang lain. Ya. Kehidupan yang berkenan itu ada dua hal nanti yang kita akan ketahui berikutnya. Ada dua dampak ya. Dampak pasti dampak yang positif, bahwa kalau hidup yang berkenan itu Daud diberkati, itu pasti nggak usah diragukan. Yang kedua, sikap hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan bisa bersikap yang baik untuk orang lain gara-gara sikap Daud. Itu loh. Jadi melihat, aku berbuat begini karena Daud. Aku berbuat ini karena Daud. Daud sebagai alasan. Loh kok bisa? Karena hidupnya berkenan. Itulah kehidupan yang berkenan itu. Jadi berkat bagi orang lain. Katanya kepengen jadi berkat. Mau jadi berkat? Hidup ini adalah kesempatan. Itu kan lagunya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku. Nah, bila ku tak hidup ini. Nah, ada suara tanpa rupa ya. Itu suara yang sangat fenomenal banget. Saya hafal. Ini suara misteri ini. Iya. Ya. Itu rasanya anggota keluarga daerah Kelampis itu rasanya. Iya. Betul ya. Loh, saya tidak lihat loh ya, tidak lihat ya. Ada yang musiknya Kelampis. Jadi pasar. Ini anak saya juga ya. Rema yang mulia, gitu. Halo ya, oke, tak teruskan, luar biasa. Dia juga ingin jadi berkat bagi keluarganya itu, kita doakan ya. Nah, ya. Kalian sukacita ya, makanya enak ya kalau ibadah pas hari libur gini ya. Kamu masih kok antep perasaannya gitu ya. Iya. Oke, tapi ini setahun sekali saja kok ya. Nanti berikutnya ya kemis lagi, tidak apa-apa. Mau datang ya silakan, enggak apa-apa juga ya. Yuk, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja lewat Daud, sehingga Allah mau berbuat ini karena Daud. Allah mau berbuat begini karena Daud. Kita lihat. Yuk. Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel gara-gara Daud, loh coba. Gak situ. Gara-gara Daud. 2 raja-raja sekarang. Ya. Dua raja-raja, ya. Raja-raja itu kan banyak ya, tapi dikatakan 2 saja. Atau bingung juga ini. 2 raja-raja. Ya. Ayat 8 ya. 2 raja-raja 8 ayat 19 ya. 2 raja-raja 8 ayat 19. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya,
sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Yuda itu Israel, bangsa Israel. Ya. Tidak jadi memusnahkan gara-gara siapa? Karena ada siapa? Daud hambanya. Gitu. Ini kan sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Allah nggak jadi menghukum satu bangsa karena ada yang berkenan satu orang. Oke, pasal 19 ayat 34. Dikuatkan di sana. Pasal 19 ayat 34 ya. Dua Raja-Raja 19 ya, ayat 34. 1, 2, 3. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kehidupan yang berkenan itu, Allah memberkati hidup pribadinya, juga kehidupannya bisa menyelamatkan. Jadi orang yang hidup berkenan itu berkatnya double. Untuk pribadi, juga sikapnya bisa untuk orang lain. Ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi gara-gara kita hidup berkenan, hidup kita ini sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan Allah nggak jadi memusnahkan gara-gara melihat hambaku Daud. Bahkan sampai masalah kesembuhan. Tuhan menyembuhkan Hizkia karena Daud. 2 Raja-Raja 20, ya. 5-6. 1, 2, 3. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Hizkia ini memperoleh anugerah keselamatan. Gara-gara siapa? Daud. Nah, keluarga Zion, kalau kita melihat, membaca, dan mengetahui betapa pentingnya hidup berkenan, mengapa tidak kita lakukan? Hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain loh. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi saudara kita, bisa jadi berkat bagi keluarga kita. Jikalau kita hidup berkenan. Dua kan caranya, intinya tadi, apa yang pertama, hidup berkenan. Dua saja, apa tadi? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mengamalkan kebenaran, menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita berbuat yang menjadi kehendak Tuhan, hidup kita berkenan, berkat pribadi, tidak usah diminta, pasti ada. Yang kedua, hidup kita jadi berkat. Ini Tuhan menyembuhkan Hizkia gara-gara Daud. Bukan Israel nggak jadi dimusnahkan gara-gara siapa? Gara-gara Daud. Artinya Tuhan melihat, aku nggak jadi menghukum, karena aku melihat hambaku Daud. Hizkia tak tambahin berapa tadi usianya? Bonus 15 tahun. Mungkin awalnya mungkin ya, saya tidak membaca. Mungkin megap mungkin ya. Melihat, oh ada Daud. Gak tega, bisa tambahin 15 tahun. Gara-gara siapa? Daud. Jadi kehidupan orang yang berkenan itu, kalau kita berada di satu tempat, bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Orang sakit, kita datangi, kita berdoa, dan melihat, waduh, ono hamba aku, tak tambahi 15 tahun bonus. Mungkin dek nawar iso nih. Masa 15 tahun Tuhan, gak lebih mana tak? Mungkin itu, tapi saya baca lagi tidak ada penawaran lagi. Dia habis pasrah, terus bersyukur 15 tahun gitu. Tapi intinya bukan masalah 15 tahun itu, tapi karena ada hambaku Daud. Artinya kehidupan yang berkenan itu di mana dia berada bisa menjadi berkat. Itu intinya di situ. Dan jadi berkat itu enggak nunggu nanti kalau sudah tua. Masih muda pun harus menjadi
berkat. Jadi tema hari ini mengarah kepada kehidupan yang harus menjadi berkat. Hidup yang berkenan itu, ya. Haleluya. Tuhan menjawab doa Salomo, yo karena Daud. Luar biasa. 2 Tawarikh 1, 8-9. 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 1, 8-9. Ya. 2 Tawarikh 1, 8-9. 1, 2, 3. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Kesimpulannya, ini semua bisa dibaca ya ayat yang sebelumnya. Jadi Salomo kan berdoa memohon hikmat, dan Allah mengabulkan doanya itu karena juga ada Daud. Sampai masalah doa dikabulkan pun Tuhan melihat di situ ada hambaku. Doa dikabulkan, kamu melihat di situ ada hambaku yang berkenan. Jadi kehidupan kita ini kalau sudah berkenan itu bisa menjadi berkat lewat kita berbuat maupun kita berdiam saja, itu sudah bisa menjadi kesaksian. Aku melihat orang ini kok hidupnya menyenangkan ya, padahal kita belum apa-apa, tapi sudah tersiar kabar bahwa orang ini baik. Itu menjadi berkat, menjadi kesaksian Kristus. Daud luar biasa. Hizkia sembuh karena Daud. Israel gak jadi musnah gara-gara ada Daud, karena ada hambaku Daud. Dan Salomo minta doa dikabulkan karena Daud. Dan Salomo tetap menjadi raja, yo karena Daud juga. Kembali ke 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 34. 1 Raja-Raja 11 ayat 34. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 34 ya. 1, 2, 3. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih, dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Amin. Jadi Salomo ini tetap jadi raja karena siapa? Ada Daud. Rakasion, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman pengajaran pada malam hari ini, Allah menghendaki setiap pribadi kita harus menjadi satu kehidupan yang berkenan. Karena yang pertama, Allah rindu memberkati kita. Yang kedua, Allah mau menjadikan kita berkat bagi orang lain. Betapa berbahagianya kalau hidup kita menghasilkan buah. Paulus katakan di Filipi 1:22, jika aku hidup memberi buah, agar tidak sia-sia hidup kita ini. Agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ada maknanya. Itu Paulus dengan sungguh katakan, jika aku hidup, aku harus memberi buah. Itu suatu keputusan. Jadi 2 berkatnya bagi orang yang berkenan itu. Apakah kita nggak ingin menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan orang lain? Karena Allah pasti akan luar biasa ya, akan memperhatikan kita terus. Karena dengan menjadi berkat berarti kita menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan atau kita menyenangkan hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menyenangkan hidup kita. Itu sudah pasti, nggak mungkin tidak. Sehingga kembali kepada diri kita, mau nggak kita berkenan kepada Tuhan?
Ya 2 resep saja ya, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, tidak memberontak. Yang kedua adalah mengamalkan kebenaran atau menjadi pelaku firman itu. Tuhan berkenan kepada Daud, Tuhan terpaut kepada Daud. Daud menjadi andalannya Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 ya. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 kita baca mulai. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Daud. Sikap Daud yang rendah hati. Yang mau melaksanakan firman Tuhan. Bahkan bergantung penuh kepada Tuhan. Bahkan saat mau perang pun tanya Tuhan dulu. Berarti kan Tuhan sangat dihargai. Apa-apa tanya Tuhan dulu, sangat dihargai. Dan Tuhan senang dengan sikap hidup Daud. Sehingga Daud menjadi favoritnya Tuhan. Dan dia menjadi raja. Artinya kehidupan yang berkenan itu meskipun toh ada tantangan hidup. Meskipun toh ada rintangan hidup. Atau ada musuh-musuh yang akan menjatuhkan. Kalau penyertaan Tuhan itu pasti terjadi. Pasti ada pembelaan Tuhan. Asalkan kita menjaga diri kita, hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membela hidup kita. Aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Mengapa? Pembalasan adalah hakku, Roma 12 ayat 19. Asalkan syaratnya kita berkenan kepada Tuhan. Ada pembelaan pasti. Pasti ada mujizat terjadi. Kalau kita hidup berkenan. Haleluya. Ya. Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Ya. 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Puji Tuhan, ada pembelaan. Ada pembelaan untuk siapa saja yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, berarti orang ini berjalan sesuai menjadi kehendak Tuhan, maka musuh orang itu pun yang gak suka dengan dia, didamaikannya dengan dia. Dia bertekuk lutut. Jadi setiap orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman, maka musuhnya pun akan didamaikan bertekuk lutut. Bukan manusia ini yang bekerja, tapi Tuhan yang membela. Asalkan hidup kita berkenan. Itu rahasianya. Dan Daud mengalami kemenangan bukan karena pasukannya oke, terlatih, tidak. Tapi karena ada penyertaan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Nah kalau kita mengandalkan Tuhan, maka diberkati. Kita contoh sikap hidup Daud ini ya. Hidupnya luar biasa, dia berkenan, dia mau rendah hati, mau menghormati Tuhan. Sehingga kehidupannya pun bisa berkenan dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan kita pun juga pada malam hari ini, kita tiru sikap Daud ini. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Ya. Kita bersyukur untuk firman pengajaran pada malam hari ini yang sangat-sangat